dalam tanda kutip harus memprioritaskan anak istri, gagal bayar adalah solusinya. Bagaimana gagal bayar di Shopee supaya nanti debt collector tidak datang ke rumah, supaya nanti debt collector kemudian kapok ya, hanya datang sekali gak mau balik lagi, gampang, urusan sepele. SP pinjam atau Shopee Pay pinjam aman tidak bang? Dan abang sudah gagal bayar apa belum? Ada yang tanya begitu, dan kemarin juga ada yang tanya, benerkah bang kalau kita kemudian cuek dengan bagaimana mereka WA dan nelpon kita, dan kita misalnya abai, benarkah setelah 6 bulan, setelah 1 tahun kemudian kita bisa kuat dan setelah itu mereka tidak akan lagi. Baik, ini pertanyaan menarik, dan sebelum itu saya biasakan dulu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat, jangan lupa kerjakan doamu dan doakan kerjamu. Kali ini saya akan mencoba membahas secara spesifik ya, secara khusus mengenai Shopee Pay Later ataupun SP pinjam ya. Sebelum itu saya ingin mencoba memberikan informasi dulu bahwa di dalam Shopee SP pinjam itu ada 2 jenis. Jenis yang pertama untuk pengguna biasa, dan jenis yang kedua adalah untuk seller atau orang yang menjual di Shopee. Jadi ada SP pinjam untuk pengguna, SP pinjam untuk penjual. Berapa limitnya itu bergantung dari riwayatnya dan lamanya menggunakan SP pinjam di sini. Jika kemudian sudah biasa menggunakan dan lancar, tentu limitnya otomatis dinaikkan. Kira-kira seperti itu. Kemudian layarnya itu tentu ada tenornya ya. Tenornya itu dimulai dari 2 bulan, 3 bulan sampai 12 bulan ataupun 1 tahun. Kemudian bunga yang dikenakan oleh SP pinjam itu 1,95% per bulan dari total angsuran ya. Kalau mau dihitung kesepakatannya berarti 1,95% kali berapa angsuran. Kalau 1 tahun berarti kali 12 bulan. Jadi berapa? Apakah jadi 22% atau 20% atau 19% per tahunnya? Kalian hitung sendiri ya. Sedangkan SP pinjam untuk penjual itu tenornya dimulai dari 3 bulan sampai 12 bulan. Jadi bedanya tenor SP pinjam untuk pengguna jadi mulai dari 2 bulan, tenor SP pinjam untuk yang penjual itu dari 3 bulan sampai 24 bulan. Jadi lebih panjang untuk yang penjual. Berikutnya adalah kemudian apa kemudian perbedaannya? Tentu dari sisi limit sudah beda, dari sisi tenor juga sudah beda seperti yang saya jelaskan. Kemudian bang, bagaimana kalau kita gagal bayar di SP pinjam itu sendiri? Apakah sama dengan pinjol yang lain? Apakah ada tukang tagihnya yang datang ke rumah? Atau apakah akan ada yang namanya ancaman, kemudian juga ada seperti yang dilakukan ilegal, merubah foto-foto kita menjadi foto pornografi, misalnya foto-foto yang tidak senonoh. Apakah akan terjadi seperti itu? Dan apakah juga nanti bisa nggak bang kita bisa restruktur? Misalnya kita sudah ada niat bayar, kita ada uang, kita gagal bayar dulu, kita nanti restruktur, kita ingin dilunakkan kembali, atau kalau nggak restruktur kita nggak reschedule ataupun setidaknya menego bayar pokoknya aja tanpa harus dibebani oleh bunga dan denda. Baik, ini menarik, akan saya bahas sesuai dengan pengalaman saya dan pengetahuan saya mengenai Shopee ya. Begini, tadi sudah saya jelaskan, SP pinjam itu kan ada 2 jenis layanan, ada yang pengguna biasa, ada yang pengguna yaitu sebagai seller. Nah, tentu di sini sudah beda tadi ya, pengguna dari 2 bulan sampai 1 tahun, sementara seller dari 3 bulan sampai 2 tahun bisa menyicil. Begitu, pertama begitu. Kemudian kalau ada telatnya ataupun sudah gagal bayar, apakah nanti akan ditagih? Ya, tentu ditagih. Shopee menagih dalam bentuk online ya, tidak dalam bentuk lapangan. Jadi semua Shopee di Indonesia prioritasnya adalah penagihannya menggunakan online, yaitu via telepon. Via telepon di Shopee itu ada yang setiap hari menggunakan mesin AI. Jadi 1 kali sehari dia akan nelpon ke HP kamu sesuai aturan OJK. Karena di Shopee, di OJK itu diatur penagihan atau pengingatan
reminding ataupun mengingat telepon tuh hanya 1 kali dalam sehari. Jadi disesuaikan dengan aturan OJK. Kemudian setelah itu biasanya ada nomor baru yang tidak mengatasnamakan Shopee atau apa, tapi dia tiba-tiba nelpon dengan menyebut angka pinjaman kamu. Ya itu biasa ya. Apakah ini melanggar? Ya tentu melanggar, tapi membuktikan bahwa ini dari Shopee kan juga sulit. Ya, melaporkannya juga sulit. Ya, jadi dia akan nelpon terus-terusan dan dia akan mengamuk karena dia ini seseorang yang kemudian bekerja sebagai penagihan yang sudah ditarget mencari prioritas penagihannya. Paham ya di sini? Kemudian berikutnya adalah ada penagihan lapangan. Penagihan lapangan untuk Shopee SP Pinjam itu belum merata ya. Masih ada di kota-kota besar saja yang terjangkau, yang sudah kerjasama dengan pihak ketiga. Itu pun masih diprioritaskan mana yang harus ditagih oleh SP Pinjam. Jadi belum merata seperti Kredivo maupun Aku Laku. Jadi SP Pinjam masih belum semerata itu. Tapi apakah ada lapangan? Iya, tentu ada, tapi tidak merata seperti itu. Kemudian apakah SP Pinjam itu legal? Iya, legal. Apakah dia kemudian diatur oleh OJK ataupun AFPI untuk tidak melakukan ancaman? Iya, dia tidak boleh melakukan ancaman ke kalian. Apakah juga mereka diatur untuk tidak merubah, memainkan, memanfaatkan, menyebarluaskan identitas? Iya, betul. Ya, jadi tenang aja buat kalian yang gagal bayar SP Pinjam, sebaiknya nggak usah panik. Buat kalian yang kalau ada uang nggak usah bayar aja ya, SP pinjamnya bayar aja, eman kan kamu bisa belanja di situ. Tapi kalau kamu sudah mau berhenti untuk melakukan pinjaman, silakan kalian lunasi aja, jual sebagian asetnya aja. Tapi buat kalian yang kondisinya dalam tanda kutip buat makan aja susah, buat biaya anak sekolah aja pontang-panting sana sini, dari pekerjaan 1 bulan hanya dapat makan, maka gak usah bayar, galbay aja dulu. Kenapa? Pentinglah yang namanya skala prioritas. Skala prioritas itu berarti menunjukkan cara kerja bagaimana kita memprioritaskan mana yang paling penting dan mendesak. Paling penting dan mendesak ya kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup apa? Makan, nafkahi anak istri. Kalau ada pinjaman, selesaikan ini dulu, baru selesaikan pinjaman, terutama yang urusan dengan bank. Tapi kalau urusan dengan manusia, dengan teman kerabat, usahakan haknya mereka kita dahulu. Kalau kita ada uang, haknya mereka kita dahulu dulu. Gak usah kita tunda-tunda, karena mereka juga punya anak istri dan keluarga. Tapi kalau bank, masih ada sistem yang mereka lakukan seperti itu. Masih ada sistem yang membuat mereka berpikir langkah keputusan apa yang tepat akan dilakukan oleh perbankan itu sendiri. Jadi sahabat-sahabat, siapapun yang kalian hari ini punya kondisi dalam tanda kutip harus memprioritaskan anak istri, gagal bayar adalah solusinya. Bagaimana gagal bayar di Shopee supaya nanti debt collector tidak datang ke rumah, supaya nanti debt collector kemudian kapok ya, dia hanya datang sekali gak mau balik lagi. Gampang, urusan sepele. Ya, yang pertama, cuek semua akses kontak kamu. Jadi nggak usah kamu kasih akses ke mereka. Tapi kalau dia datang ke rumah, cuek. Nah ini terjadi kepada teman saya ya. Saya tidak mau menyebut nama ya. Ini nggak hanya Shopee, ini sudah kelas leasing ya. Jadi teman saya ini pernah mengambil sebuah kredit mobil, kemudian dia telatnya itu gak lama sebetulnya, dan teman saya bukan orang jahat yang kemudian niat tidak benar, enggak, tapi memang kondisinya waktu itu dia nggak ada uang, dan tiba-tiba ditelepon bahwa ada seorang debt collector sudah dekat datang ke rumah. Akhirnya inisiatif teman saya adalah karena dia takut mobilnya dibawa, maka semua mobilnya dikunci ya, kanan kiri dikunci semua, dan kemudian si teman saya ini lari ke belakang rumahnya dan pamit ke orang tuanya, tolong jangan saya kasih tahu kalau saya ada di sini. Kemudian orang tuanya sebenarnya takut orang tuanya, tapi dia menghormati anaknya, dan si debt collector tuh nunggu sampai asar ya, dari hampir seharian dia nunggu,
Dan akhirnya di sebelum asar dia kemudian WA, bro atau Kang, katanya, kalau kamu belum datang saya akan cari tukang uji dan saya akan membawa mobil kamu. Akhirnya teman saya ini takut dan dia kemudian naik sepeda motor karena dia nggak tahu wajahnya ya, si debt collector kan nggak mungkin tahu wajahnya meskipun tahu KTP-nya. Akhirnya si debt collector ini kemudian pergi, dia cari tukang uji mungkin, dan katanya setelah kelihatan dia ada di masjid istirahat. Nah saat dia di masjid istirahat, mobil kemudian dibawa serat dipindah, diamankan di rumah tetangganya, disembunyikan di situ aman. Kemudian setelah debt collector balik lagi cari-cari sekampung tuh gak dapet, darahnya pulang dan tidak bisa lagi. Begitu juga dengan pinjol gitu. Kalau kamu membuat dirimu cuek udah. Dan ini cara yang harus kamu lakukan buat cewek-cewek itu, buat ibu-ibu, cuek aja udah. Telepon mau temannya telepon kamu, misalnya, Bung, aku ditelepon orang kamu harus bayar. Udah, nggak usah kamu pikir. Malu, sudah. Daripada kamu habis, mending malu sementara kok. Nanti buktikan kamu sukses lagi. Gitu. Nah, nanti dia tidak akan memproteskan kamu lagi. Kalau nominal besar, Bang, meskipun nominal besar, kalau kamu berani cuek, aman. Kayak gitu. Karena cuek di situ tadi bukan niat seperti penjahat, dia hanya ingin menunda dulu, ingin efektif dulu suasananya. Ya, ini dia ingin bekerja dengan tenang. Dia ingin mencoba mencari uang dengan halal lagi, ditabung, dan kemudian strategi itu kemudian nanti pada akhirnya setelah gagal bayar lama, dia minta mediasi terhadap otoritas jasa keuangan dengan kondisinya seperti ini, dan dia akan tetap bertanggung jawab membayar apa yang sudah ditangguhkan seperti itu. Itu cara yang bisa kita lakukan ya sementara itu. Terus saja, terima kasih. Mudah-mudahan buat kalian yang punya SPP pinjam segera selesai ya. Yang kalian belum punya mental cuek, bangun mentalnya. Ingat niatnya dikuatkan lagi, niat yang baik seperti itu, di jalur yang baik. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.